Udah, nggak apa deh, nggak apa. Oke, kita mulai lagi ya. Sudah? Cukup breaknya? Ya. Kuatkan dirimu. Satu bab lagi. Kalau modul yang kedua ini sebenarnya unitnya ada 3. Tadi unitnya cuma 2, clauses and sentence. Ini unitnya ada 3. Untungnya lebih pendek-pendek. Ya, jadi tadi kita udah ngomongin bedanya klausa, kalimat, dan konjungsi yang dipakai di dalamnya, begitu kan? Nah, kita ngomongin konjungsinya itu apa? Konjungsi itu apa sih? Itu ya. Sudah? Tadi sudah ya? Tulis nama katanya. Tadi mau tulis nama sekalian email? Ya. Jangan lupa emailnya ya. Oh, sorry. Ya ampun, gini. Nah, itu. Jadi gini ya. Permasalahannya adalah, jangankan Mbak siapa tadi, Pasura, ya. Saya tuh dapat banyak banget request dari yang bahkan, ini siapa? Ini siapa? Jadi, maksudnya untuk membedakan, biar, atau nanti kan saya dapat daftar ini kan. Nanti saya approve dah dari sana ya. Nah, kalau masih belum saya approve, kirim message aja. Bisa kan kirim message ke saya. Pak, ini saya mahasiswa Anda, gitu. Biar saya approve. Saya bingung. Jadi bayangin ya, begitu saya di add ke grup itu, jadi blar banyak. Ini siapa? Soalnya kan masalahnya sama kayak siapa ya? Kayak dulu ada yang tanya subscribing, siapa ya? Nggak datang ya kayaknya. Laras. Subscribe. Hah? Iya benar. Nah, saya juga terancam seperti itu. Teman saya juga sudah mencapai 1000 sekian berapa gitu. Jadi takutnya kalau misalnya saya approve terlalu banyak kan nanti jadi kena kayak gitu kan nggak enak. Daripada saya harus meng-unfriend. Kenapa? Iya. Ayu katanya belum bisa. Nanti saya confirm yuk. Sabar. Sabar Mbak Ayu, sabar. Cuma tinggal Mbak Ayu doang ya. Siapa lagi yang belum? Ya nanti kan saya dapat itu, apa sih namanya? Kertasnya itu, nanti saya confirm. Kalau belum dikonfirm, kirim message saja. Pak, saya mahasiswa Anda. Takutnya misalnya mahasiswa sosial, mahasiswa manajemen. Tak kenal topik. Makanya itu saya takut. Maksudnya tadi kan nggak kenal ini siapa. Takutnya itu gitu. Bukan apa-apa. Soalnya teman saya juga udah mau penuh, gitu ya. Jadi ngebahas masalah kayak gini di recording ini. Jadi ya sudahlah. Ya sekalian ini kan structure slash teori social networking loh. Percaya nggak? Dari social networking itu jadi satu mata kuliah sendiri loh. Social networking itu adalah suatu topik pembahasan dalam mata kuliah sekarang. Sudah jadi satu mata kuliah, satu konten yang bisa dipelajari sendiri. Iya, betul. Tidak hanya Facebook. Jadi social network. Ya, social networking secara umum. Ya. Itu jadi sudah masuk ranah ilmu sosial dan teknologi. Oke. Nah, semoga cukup waktunya, sisa setengah jam. Kebetulan kalau conjunction ini sudah banyak kita bahas tadi, jadi yang materi ini nanti saya nggak terlalu banyak kasih contoh ya. Nanti contoh-contohnya bisa dilihat sendiri waktu latihan. Latihan maksudnya PR. Nah, jadi kita mulai aja ya. Conjunction, sama seperti gambarnya itu, dia gunanya adalah penyambung, gitu kan, kata sambung, gitu ya. Ada beberapa jenis conjunction, yang kebetulan kayaknya dibagi dari unit-unitnya itu yaitu, ingat saya gitu. Coba saya lihat dulu. Ya, benar. Jadi ada 3 jenis utama dari conjunctions. Yang pertama coordinate, yang kedua nanti ada subordinate. Tadi kita udah bahas kan, coordinate, subordinate. Yang ketiga, yang mungkin kita belum bahas, namanya correlative conjunction. Kalau coordinate and subordinate kita sudah bahas kan ya. Coordinate itu berarti untuk sesuatu yang setara. Kalau subordinate untuk sesuatu yang nggak setara. Maksudnya induk sama anak. Modelnya. Berarti kalau coordinate conjunctions akan Anda temukan dalam jenis kalimat yang mana? Simple? Bisa sih. Maksudnya gini, kalau misalkan dia menghubungkan kata, bisa. Di simple bisa. Cuman saya ngomongin dalam konteks penghubungan kalimat. Penghubungan klausa. Kalau penghubungan klausa, dia akan dipakai di kalimat yang mana? Compound. Compound dan compound kompleks. Kalau yang subordinate, ditemukannya di
kompleks dan compound kompleks. Gitu ya. Jadi intinya dia akan menghubungkan klausa atau frasa atau kata yang sederajat. Makanya bukan berarti coordinate conjunction nggak bisa ditemuin di kompleks sih, ya bisa aja. Kalau misalnya nanti di sini ya, di kompleksnya ini saya kasih compound subject, bisa kan? Jadi I and my brother have a friend who lives next door. Loh, ada M-nya kan? Kenapa? Karena di situ dia fungsinya adalah menghubungkan kata, bukan klausa. Tapi kalau menghubungkan klausa, nggak akan ada temui di kompleks. Kalau sudah ada N-nya menghubungkan klausa berarti jadi ini. Oke? Dari segi fungsi itu ya, ada and, but, dan yet, or, so, dan for. Itu dari fungsinya masing-masing. Di modul juga sudah ada. Kalau misalnya Anda barangkali nanti membaca. Mana sih? Nah, ini dia. Ya. Dan di situ juga sudah banyak contohnya. Kalau misalkan menghubungkan kata, Anda sedang melihat halaman 2.3, betul? Ya. 2.3 itu ada contohnya banyak ya. Itu adalah contoh di mana coordinate conjunction dipakai untuk menghubungkan kata. Katanya apa? Ya macam-macam. Bisa noun, bisa verb, bisa adjective, bisa adverb. Ya. Jadi yang di sini kita ngomongnya pakai judulnya namanya unit. Unit itu apa? Terserah. Jadi itu tadi yang saya bilang, kata atau apa itu namanya unit. Kita menghubungkan unit. Unitnya apa? Bisa macam-macam. Kayak gitu ceritanya. Di sini unitnya adalah kata dulu. Kita ngomongin kata. Coba lihat yang sini ya. Ini kita ngomongin structural units namanya. Karena nanti ada satu lagi namanya functional units. Iya. Kalau structural, itu kita ngomongin apakah dia kata, ataukah frasa, ataukah klausa. Gitu ya. Yang perlu Anda perhatikan sebenarnya ini. Satu, kalau dia kata, ya kan, tanda koma itu dipakai sebelum kata yang terakhir. Jadi kalau misalnya, ingat nggak? Ini sebenarnya contoh yang gampang sih. Anda juga harus sudah pakai. Tahu kan? Saya, kamu, dan dia. Dikasih dan di mana? Kayak gitu. Dan pada saat Anda pakai dan, dikasih. Udah ada, maksudnya. Dan. Titiknya kan di paling sono. Koma, iya. Jangan lupa. Jadi, kadang-kadang kan soalnya, oh sudah ada dan-nya. Nggak perlu dikasih koma. Nggak gitu ya. Lihat ya. Contoh-contoh. Lihat di situ. Noun. Yang paling bawah. Children, men, and woman. Bukan berarti karena sudah ada N-nya nggak perlu koma ya. Itu maksudnya. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung yang diikuti kata terakhir. Apabila ada lebih dari 2 kata. Kalau cuma 2, ya nggak usah. Oke, jadi nggak ada saya, koma, dan dia. Lebay. Itu tapi kalau misalkan mau, ya itu sudah lain lah. Sudah literatur itu modelnya ya. Saya dan dia. Bedanya adalah kalau misalnya tadi, masih ingat nggak? Kayak yang tadi yang itu, compound itu. Kalau misalnya Anda menggabungkan, itu kan harus kasih koma ya. Jadi ini. Kecoret kayak ini. Ya harusnya, ya. Ya di situ. Harus ada komanya. Ya. Kalau yang compound sentence yang tadi, meskipun cuma 2, tetap ada komanya loh ya. Ya. Baik. Coba lihat ada kurung kurawa di sana ya. Jadi kalau misalnya kata, frasa sama kata, modelnya sama aja. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau ngomongin a blue ball, and a red ball, and a green ball, sama aja. Itu yang frasa kan. Masih sama aja. Terus kalau klausa ada dependent dan independent. Nah, perhatikan kurung kurawanya itu cuma dari kata sampai klausa dependent ya. Jadi kalau dari kata sampai klausa dependent, itu Anda bisa pakai and, or, dan but. Tapi kalau sudah independent, ada tambahan, ada yet, so, and for. Gitu. Ngerti maksudnya kenapa seperti itu? Coba Anda lihat halaman 2.6.